Tes. Oke, ini ngelanjutin video sebelumnya ya. Sekarang kita coba buat sambungan ya. Buat sambungan di Advanced Steel, modelin sambungan. Nih kita buat contoh seperti ini nih, sambungan kayak gini. Kita gambar di Advanced Steel. Oke. Pertama-tama kita klik connection fault dulu nih, ada di tab home. Kita klik connection fault kalau yang belum ada. Nanti dia bakal otomatis muncul floating panel kayak gini nih. Floating panel kayak gini, terus kita klik plus saja. Nah, di sini tuh ada macam-macam jenis-jenis sambungan, sesuai kebutuhan aja. Di sini ada base plate, ada sambungan kolom balok, ada sambungan balok-balok, terus di sini ada sambungan kolom balok juga. Nih, tuh. Ini kalian bisa drag aja nih di sini nih, bisa di resize buat ngelihat contoh sambungan yang bakal kalian pakai tuh kayak gimana. Terus di sini ada selection order. Jadi setiap kalian klik ini, klik selection ordernya harus benar. Misal di sini ada sambungan kolom balok. Oke, sekarang kita klik sambungan kolom balok. Lihat selection ordernya itu yang pertama kolom dan yang kedua itu beam atau balok atau rafter. Dan di sini juga ada profilnya. Profilnya itu harus profil I atau profil WF. Untuk kolom dan baloknya itu bisa profil I atau balok melengkung atau cross section. Oke. Nah, sini kita pakai yang kolom knee of frame bolt with haunch karena kita di sini pakai vault ya. Di sini ada vault atau potongan dari WF-nya. Kita klik, kita kita sesuaiin dengan selection ordernya. Kita klik kolom dulu, terus kita klik enter, kita klik rafternya. Kita klik rafter, terus enter. Nah, nanti dia otomatis bakal eh, kalau misalkan benar itu sambungannya ada nih. Nah, nih sambungannya kayak gini. Terus kita bisa edit-edit di sini nih, asal selection box ini jangan dihapus. Oke, kita ke general, terus nih angka-angka yang di sini ngerepresentasiin yang gambar yang di sini. Oke, jadi misalkan eh, ini kan nggak ada angka satu nih, ini satu, ini dua ya. Ini juga bisa diganti-ganti, haunch-nya bisa di atas, bisa di bawah. Tuh gitu ya. Karena kan kita mau di bawah ya. Nah, misalkan jarak haunch-nya itu kita mau perpanjang jadi 1 meter. Nah, dia bakal manjang 1 meter nih dengan panjang horizontal ya. Panjang horizontalnya itu 1 meter. Nah, terus height from rafter bottom ini bisa diganti-ganti nih. Itu nomor 2 ini tuh ada di sini nih. Oke. Dan kita mau tinggiin. Kita pakai 300. Nah, dia otomatis bakal eh, input sesuai sama jarak yang kalian input gitu. Dan kita mau 250 dulu deh. Nah, itu. Terus kita ke additional plate. Kalau misalnya kalian nggak mau tambahin plate, itu nggak usah. Oke. Terus kita ke additional rafter. Nah, ini sedikit penting karena ini rangka overstack yang biasanya buat naruh boarding di sini. Bentar. Nah, ini nih, kan ini ada rangka overstack dikit kan, nih. Overstack buat naruh talang atau buat naruh boardingnya juga. Kayak gitu. Ini sama kita ganti profilnya ke Japan Jisha yang ini. Terus kita sesuaiin aja mau pakai ukuran berapa. Misalkan di sini pakai 200 kali 100 dulu ya. Tuh, kayak gitu. Terus panjangnya eh, buat ini bisa slope, bisa miring, bisa horizontal juga. Nah, ini karena terlalu pendek, coba kita ke 1 meter. Atau slope. Oh, ini kagak ganti nih. Kita coba, oh ini horizontal. Nah, nih horizontal. Terus di checklist dulu. Dan kita mau slope, kita miring, berarti begini ya. Gitu. Terus end plate. Nah, end plate ini tebal dari plat sambungnya. Nih, plat yang kuning ini. Kita ke shaded dulu ya, biar jelas. Kita klik selection box-nya. Terus kita balik lagi ke general, terus ke end plate. Nah, kita ke end plate. Kita lihat di sini ada thickness dan juga dan lainnya tuh. Nih, kita coba
ngekopi ini ya. Nih, ini kan di sini deskripsinya platnya tebalnya 12 mili. Oke, kita ganti ke 12 mili. 12 mili. Nah, terus kalian bisa lihat aja sendiri nih angka-angka ini representasiin ini sekali lagi ya, biar nggak bingung. Terus ini ada ada lebar, width-nya itu kita bikin 200, pick 200. Oke, terus kalian bisa eksperimen aja, bisa coba-coba aja, sesuaiin kebutuhan kalian aja. Terus kita ke cap plate atau plat topinya. Nah, plat yang paling atas nih, ini bisa full, bisa setengah, bisa nggak ada. Kita pakai yang full. Terus ini bisa di horizontal atau dimiringin. Nah, karena di sini dimiringin, kita pakai yang kita uncheck yang horizontalnya. Terus tebalnya juga sama. Kita lihat di sini, platnya tebalnya 10. Oke, ini udah 10. Terus udah nih, kita udah ngikutin yang ini. Terus sekarang kita ke bolts and welds. Nah, di sini kita bisa ganti macam-macam bautnya. Nah, buat semua baut, disaranin pakai yang A325M. Karena A325 yang ini masih imperial. Tuh, kita pakai yang A325 metric atau A325M. Nah, kita lihat di sini pakai M19. Nah, karena di sini nggak ada M19, ada yang 20, kita pakai M20 aja, nggak apa-apa. Terus kita lihat di sini N-nya nih, tuh ada washernya, sesuaiin kebutuhan aja. Tuh, kalau NA2W ini ada washernya tuh, plat washer. Terus kalau misalnya N doang, itu nggak ada washernya. Kita pakai yang ada washernya, buat dua sisi washer. Oke, terus ininya kita uncheck, soalnya di sini jarak antara bautnya itu 100. Oke, kita ketik 100. Nah, jarak dari tengahnya ya 100. Jadi eh, ke sini dan ke sini itu jaraknya 100. As to as ya. Ini jaraknya dari as bautnya. Oke. Terus number per side kita coba 2. Nah, dia ada 2 tuh. Terus intermediate distance. Kalau misalnya kita pakai lebih dari satu baris, kita bisa ke 70 misalkan. Oh, ini karena emang nggak cukup, berarti kita pakai satu ya, karena emang ini lebarnya cuma 200. Cuman kalau misalnya emang yang lebarnya lebih dari 200 gitu, misalnya ada 2 baris atau 3 baris bolt, itu bisa pakai yang number per side ini. Terus kita kasih jarak intermediate distance-nya. Seperti itu. Terus kita ke bolt groups. Nah, di sini ada grup 1 sampai 4. Sama, misalkan kita mau grup 1 ini di bagian sini nih. Kita lihat di sini ada 2 kali 7 ya, berarti satu baris ini ada 7 7 bolt ya, 2 kali 7 berarti ada 7 bolt. Dan di sini ada 7. Nah, itu makin panjang dan makin banyak tuh satu barisnya boltnya. Oke. Sekarang kita butuh 3 aja. Butuh 3. Nah, start distance-nya ini bisa dari 0, itu dari atas banget nih, nggak mungkin kan kayak gini. Jadi kita turunin, kita lihat di sini nih. Nah, jarak dari plat ujung ke as bolt pertama itu 75 mili. Nah, udah pasti dia ke bawah dikit. Nah, intermediate distance itu jarak antar bautnya, 115 misalkan kita ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini nggak sesuai sama yang gambar ini ya, maksudnya ini kan make truss ya. Ini make white flank yang di eh, contoh kita, tutorial kita ini pakai white flank. Jadi kita pakai 2 aja ya. Jadi 2 di atas, 2 di bawah. Oke. Nah, start distance-nya sama. Kita bisa nolin dulu. Jadi dia nyambung sama ininya nih. Jadi kita harus turunin sepanjang 75 misalkan, atau 100. Kita coba-coba aja. Kalian bisa eksperimen aja ya. Bisa eksperimen aja atau sesuaiin sama perhitungannya. Perhitungan
di sambungan balok kolom. Oke, ini cuman buat contoh aja. Nah, kayak gitu. Jadi jarak antar dari as bolt 1 ke as bolt 2 itu 115. Seperti itu. Terus buat ini nggak perlu diganti lah ya, kecuali kalau emang kalian eh, weldnya ada ketentuan berapa milinya bisa diganti di sini. Terus reinforcing nggak perlu, bolts and holes nggak perlu. Terus kita sekarang ke stiffener. Nah, di stiffener ini ada 4 stiffener. Kita bisa pakai, misalkan kita mau di stiffener 1. Oke, stiffener 1 ini ada di stiffener 2. Kita pakai stiffener 2. Nah, stiffener 2 ini ada di bawah flange dari rafternya. Tuh, ini kan flange rafternya kan. Nah, dia ada di bawah flange rafternya. Kita pakai yang kita coba pakai yang stiffener 3. Nah, dia ada di bawah flange dari bautnya. Sama kayak ini. Nah, kayak gini nih. Ini kan ada eh, stiffener, ada dua ya, satu sama dua kan. Dengan tebal 10 mili. Buat digantinya ya di sini di thickness. Terus stiffener 4. Stiffener yang ada di ujung eh, haunch-nya atau bautnya. Nah, biasanya kan suka ada nih eh, yang pakai stiffener ya. Biasanya ini wajib sih harus dikasih stiffener ya. Tuh, di rafter. Oke. Terus buat ininya ya sebenarnya nggak perlu sih. Tergantung kebutuhan aja ya. Bisa dicek-cek atau bisa eksperimen sendiri ya. Bisa coba-coba sendiri. Oke. Nah, itu tadi buat sambungan kolom ke rafter. Oke. Sekarang kita coba sambungan base plate ya. Nah, di sini kita lihat nih base plate-nya. Nah, ini ada base plate. Kita coba nge-copy ya. Kita ke connection fault, kita ke plates at beam, terus kita ke base plate. Nah, kita klik kolomnya. Terus kalau misalnya additional concrete, kita pilih pedestalnya. Kita klik yes, terus kita pilih pedestalnya. Nah, oke, udah. Ini kita ubah ke 2D wireframe dulu biar kelihatan kedalaman boltnya, angkurnya. Nah, kita klik dua kali selection box-nya. Terus kita ke base plate. Kita lihat di sini base plate thickness-nya itu 20 mili. Oke, kita ketik 20 mili. Nah, dia makin tebal kan. Terus base plate dimensionnya, ini biar gampang ya. Kalian lihat di sini nih. Ini jaraknya ini 100 ya. Base plate-nya 100 dari ujung sini ke flank kolomnya itu 100. Jadi kita ketik 100. Nah, ini udah tuh. Jadi jarak dari ujung base plate ke ujung pedestal itu 50 sama kayak yang di sini. Kita cek ya. Nah, tuh kan 50 tuh. Terus kita klik dua kali lagi, kita ke base plate dimension. Ini bisa di uncheck aja buat ini ya, kalian coba-coba sesuaiin kebutuhan. Terus kita ke anchor and holes ya di sini. Nah, buat angkurnya di sini karena nggak ada dari standar ya, kita pakai yang US saja, US hook atau US headed bisa. Nah, cuman yang paling umum ini ada di US hook karena kita ngelihat dari sini dia tuh eh, angkurnya dibengkokin 130 mili. Oke, jadi kita pakai yang US hook. Di sini kita pakai di sini karena gambarnya ini itu pakai M19, kita pakai yang 3/4 inch. Buat tahu inchnya itu berapa mili, kita lihat dari sini nih, hole diameternya 21. Nah, buat hubungan baut sama lubang baut kan itu tinggal di plus 2 ya. Jadi misalkan ukuran bautnya itu 19 mili. Berarti lubang bautnya ditambah 2 dari ukuran bautnya. Jadi 19 tambah 2, 21 kan. Nih. Terus kita lihat panjangnya. Nah, ini panjangnya itu
755. Oke, yang paling panjang. Nih, ada 762, nggak apa-apa. Kita pakai yang 762 aja. Terus kita lihat nih ada pakai washer atau dua washer atau satu washer doang. Tuh ya, kita lihat aja, sesuaiin. Oke, terus buat washer plate nggak perlu, kita ke Anchors Parallel Web. Nah, ini tuh di sini, ini jarak baut terhadap badan kolomnya, web kolomnya. Misalkan kita di sini 3. Nah, itu dia ada 3. Cuman kan nggak mungkin kan baut ada di tengah-tengah sini. Makanya kita pilih 2. Buat jarak antara bautnya itu, kita lihat di gambar, itu jaraknya 140 sama 140, berarti 280. Kita ketik 280, klik OK, klik Enter. Nah, udah nih kan. Jadi jarak dari sini ke sini itu 280, sama kayak yang di sini, 240. Nah, terus kita ke Anchors Parallel Flank. Jadi jarak baut terhadap flanks kolomnya. Misalkan kita di sini butuh 2 ya. Nah, jadi itu dia nambahnya sesuai sama flanks kolomnya. Di sini kan ada 4 ya, 4 angkur, jadi kita ketik aja 4. Nah, kayak gitu. Cuman karena ini kita lihat di sini nih, kita lihat di gambar yang kedua, buat base plate-nya, nah itu dia jaraknya beda. Nih, jadi dari baut satu ke baut 2 itu 175, baut 2 ke baut 3 itu 200. Nah, caranya itu kita bikin dulu di sini 2. Nah, 2, berarti kita bikin yang tengahnya dulu dengan jarak 200. 200. Terus kita bikin yang grup kedua. Grup 2 itu both sides ya. Kalau misalkan top doang, itu satu doang. Nih, satu doang tuh. Kalau misalkan both sides itu kanan kiri. Nah, kayak gini. Dengan jarak 175. 175. Nah, ini udah nih, udah sesuai gambar. Jadi, dari si as ini ke sini itu 175. Kita coba cek ya. Coba cek pakai line. Nah, udah 175 tuh. 175, ini sedikit lah. Terus jarak dari as bolt kedua ke bolt ketiga itu 200. Pas tuh kan. Oke. Nah, kita klik lagi selection box-nya. Kita ke stiffeners sekarang ya. Kan angkor weld ya sesuaiin aja mau berapa mili. Kita ke stiffener sekarang. Nah, di sini kita lihat gambarnya, ini ada 3 stiffener di bagian web. Kita pakainya di middle stiffener, karena kalau di eh, kita lihat kalau di menu web stiffener dan flange stiffener itu dia ada di flange sininya nih. Jadi misalnya kita mau bikin stiffener, nah dia ada di sininya nih, tuh. Sedangkan kita butuhnya di dalam webnya ini. Nah, kita pakai yang middle stiffener. Jadi stiffenernya ada di tengah-tengah. Kita buat both sides, kanan kiri. Kita quantity quantity-nya itu ada 3 karena kita ada 3 di sini. Dengan jarak itu kita lihat di sini, dari sini ke sini itu 175 ya. Kita asumsi kita lihat aja nih. Ini lumayan sama. Jadi kita distance-nya itu 175. Nah, kayak gini. Terus buat stiffener thickness-nya, kita lihat di sini. Eh, nah, stiffener tebal 10. Oke, ini udah 10. Terus buat panjangnya, panjang ke depannya itu 150 atau 140 nih. Kita lihat dari sini aja nih, dari jarak as ini ke bautnya ini. 150-an lah. 150. Oke, tuh panjangnya gini. Jadi kita udah panjangin stiffenernya sepanjang 150. Terus stiffener height-nya kita lihat dari potongan ini. Ini karena nggak ada ya, kita asumsiin aja 150 juga ya. Atau 200 bisa.
tergantung kebutuhan. Nah, ini kan masih kotak ya. Sedangkan stiffener pada umumnya itu bentuknya segitiga. Kita bikin di sini nih, outside chamber height dan outside chamber width itu samain kayak stiffener width. Jadi ukurannya kita ketik 150 dan 150 juga. Nah, atau 200 ya, misalkan 200 dan juga 200. Nah, dia otomatis jadi segitiga kayak di stiffener eh, kolom baja pada umumnya. Oke. Nah, terus buat holes ini nggak perlu lah ya. Kita eh, langsung aja X hilang. Terus kita lihat nih, di gambar ini kan ada tambahan lagi nih, satu bolt. Sedangkan kita tidak nggak bisa nambahin bolt karena kita bisa nambahin boltnya itu hanya sesuai barisnya. Sedangkan kalau misalkan kita mau bikin bolt di sini, mau bikin angkur, saya coba ya sekali lagi. Kita ke base plate, ke angkor swap. Nah, misalkan kita mau bikin, katakanlah kita mau bikin di ini. Nah, dia tuh nggak bisa eh, satu doang boltnya. Jadi satu kanan kiri ini nggak bisa. Jadi itu tuh dia ada langsung 4 bolt gini, saya langsung per baris dia. Per baris paralel webnya dan per baris paralel flange-nya. Nah, caranya itu kalian ke objek, terus kita ganti nih switch bolt type. Ini ada banyak nih. Tuh. Kita pakai yang angkur ya, karena kita mau nambahin angkur. Terus kalian ke sini nih, ke rectangular 2 poin. Oke, kita pilih base plate-nya, pilih platnya ini, kita enter, terus kita bikin rectangle dari as bolt-nya ini. Nah, dari sisi ke sisi. Nah, nanti dia otomatis nambah satu bolt di eh, bagian flange-nya sini, di luar flange-nya sini ya. Cuman satu gitu. Kita samain aja spek angkurnya. Kita pakai US hook dengan diameter 3/4 dengan panjang 762. Nah, jadi sama tuh kan. Ini sama kayak yang di gambar. Oke. Nah, itu buat base plate. Oke, sekarang kita coba sambungan balok kolom ya. Misalkan kita di sini mau sambungin dua balok ini dengan satu kolom ini. Oke, kita ke connection fault, kita cari yang kita pakai yang double side end plate with safety bolt. Kita pakai yang ini nih. Oke, kita klik kolomnya dulu, kita klik beam 1 dan beam 2. Nah, jadi kayak gini buat sambungannya. Terus kita langsung ke plates and bolts. Ini kita ganti ke shaded dulu ya. Ke shaded biar kelihatan. Nah, terus kita klik dua kali selection boxnya. Nah, kita nggak usah ke pop-nya ya. Ini soalnya kita nggak perlu motong beamnya karena ini kan sama ya, apa beda ukurannya. Kita langsung ke plates and bolts. Terus kita ke plate thickness. Plate thickness first, ini plate yang pertama, terus plate yang kedua. Jadi ada dua plate. Jadi contoh gambarnya itu kayak gini. Bentar. Nah, kayak gini. Jadi ada plate satu dan plate 2. Oke. Plate satunya kita lihat di sini. Ini pakai plat dengan tebal 12 mili. Oke, kita ganti 12 mili. Nah, ini ya. Dari atas 12 mili dan ini juga 12 mili. Oke.
Terus kita langsung ke bolts and holes saja. Kita pakai diameter berapa di sini? Kita pakai diameter 16. Kita ganti dulu ke A325M. Pakai diameter 16. Nah, kita pakai nggak usah pakai washer ya. Kita coba nggak usah pakai washer. Nah, jadi langsung baut aja. Oke. Terus kita pakai yang inverted. Jadi terserah sih ini opsional sebenarnya. Tuh. Oke. Nah, terus buat horizontal bolts-nya ini yang arah ke arah flange-nya. Jadi misalkan kita di sini ada dua. Nah, karena di sini gambarnya cuma ada satu, jadi kita pakai satu gitu. Sesuaiin aja. Terus center ininya bisa kalian ganti-ganti juga. Kita ke vertical bolt dulu nih. Terus layoutnya kita ganti ke center karena dia di tengah-tengah dulu. Terus ininya kita nolin dulu. Nah, jadi biar gampang gitu ya, biar gampang kayak gini nih. Kalau misalnya ada gambar kayak gini, kita bisa ngelihat jarak-jaraknya. Layout distance-nya, ini flat height-nya nih. Ini flat height itu tinggi plat sambungnya, ini kan 270. Jadi tinggal kita tambahin aja, atau kita mulai dari bolt-nya. Bolt-nya kan di sini 3, ya udah kita ketik 3 dengan start distance-nya itu 10 dengan jarak 75 ya. Nah, 75 udah. Nah, dia plate height-nya jadi 150. Kita coba tambahin 65, 70 ya, misalnya 70. Sebentar. Oh, ini karena profil WF-nya nggak sama ya. Ini pakai profil WF 200. Kita eksperimen aja. Ya, tuh kayak gini jadinya. Kita coba-coba aja. Jaraknya 30. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh. Oke. Terus buat edge projection, center distance-nya kita coba ubah ke 50. Nah, ini jarak dari sini ke sini. Ini kan ada 80 ya, jadi kita ketik 80. Nah, seperti itu. Oke, ini buat sambungan balok kolom. Nah, kalau misalkan buat semua sambungan, ini kan ribet ya kalau mau bikin satu-satu. Kita tinggal copy aja. Kita copy, kita klik selection box-nya, terus kita ke Advanced Tool Palette, ke Tools, terus ke Advanced Copy. Nah, ini yang include additional connections itu jangan lupa di checklist. Kita copy ke arah Y dengan jumlah 19 dengan jarak 6 meter. Nanti dia bakal otomatis sambungannya itu bakal otomatis ke copy dan segala propertinya yang udah kita edit-edit tadi. Tuh, tuh ya udah tuh. Nah, terus kalau misalkan ini ada cara kedua lagi buat nge-copy ke bagian kanannya. Nah, caranya itu kita klik ini nih, create create join in a join group, kita klik, terus kita klik selection box-nya, kita klik enter, terus kita samain kayak selection order sambungannya. Misalkan kan tadi nge-copy sambungan kolom balok ya. Selection ordernya itu yang pertama kolom, enter, terus rafternya. Nah, jadi kayak gitu. Terus, karena ini nggak ada selection box-nya, kita klik klik sambungannya, terus klik klik salah satu bagian dari sambungannya aja, kita klik kanan, terus ke Advanced Join Properties, biar dia muncul selection box-nya, biar kita bisa nge-copy ke belakang. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita coba nih sambungan rafter kolom. Rafter-rafter yang ini nih. Kita coba. Oke, misalkan kita di sini kita mau nyoba rafter-rafter
anggaplah ini kolomnya nggak ada ya. Kita pakai, kita ke connection fault, terus ke column beam, kita ke beam end to end, terus kita ke apex hounds. Nah, biar ada hounds-nya, oke. Mau yang double atau yang satu juga bisa. Selectionernya sama, beam pertama, terus beam kedua. Nah, ini udah. Nah, jadinya kayak gini nih. Ini kita defaultnya aja dulu karena kita di sini nggak pakai sambungan rafter to rafter. Jadi dia semuanya rafter to column dulu. Oke, ini buat contoh aja. Sama kayak sebelumnya, bisa kalian ubah-ubah juga semuanya nih. Kayak gini. Sesuaiin kebutuhan aja. Oke, ini kita hapus dulu ya sambungan. Terus kita copy dulu yang tadi udah dihapus. Oke, kita coba copy sambungan ini ke sini karena ukurannya sama. Atau kalau misalkan kalian ada case yang beda, itu bisa bikin lagi. Oke, kita klik ini, kita klik salah satu bagian dari sambungannya, kita klik bautnya, misalkan kita klik enter, terus kita klik kolom yang mau kita copy, enter, terus rafternya. Nah, ini kan kita lihat di sini nih. Nah, ini kan nggak mungkin ada tambahan overstack rafter lagi kan. Tuh, dia cuman langsung plat horizontal gini. Oke, terus kita klik enter. Nah, ini kalau misalnya pensilnya ngiranya itu beda, itu kalian bisa pisahin aja selection box-nya. Jadi antara selection box satu dengan 2 itu misah. Terus kita edit aja. Klik edit 2 kali. Terus di general, di additional rafter, kita uncheck additional rafternya. Dan cape plate-nya kita bikin horizontal. Nah, kayak gitu. Terus tinggal kita copy aja. Sama kayak sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi bikinnya eh, tinggal copy-copy aja. Oke. Terus kita klik yang kita coba ya. Soalnya ini kan ini gini. Ini kan ke copy ya. Ini kan copy dari sini dan nge-copy di sini. Otomatis di sini platnya nih ada dua nih. Jadi ke double gitu. Nah, caranya kita klik kanan bagian sambungannya yang di udah kita copy barusan. Terus ke Advanced Properties. Terus eh, di bagian sini kita klik lagi coba ya. Nah, ini kita bikin ke general. Upgrade to primary connection. Oke, kayaknya harus dibikin dari sampingnya. Oke, jadi kayak gini. Kita bikin dulu dari sini. Kita klik ini bagian sambungannya. Terus kita bikin kolom, klik kolom, enter, klik rafter, enter. Nah, biar dia misah nih. Jadi untuk separate it, kita klik yes. Biar dia connection box-nya misah, baru kita uh, bisa ubah yang ada di sini. Template-nya non, terus uh, stikernya juga non semua, takut ke double. Nah, kayak gitu. Oh, ini additional rafternya lupa dimatiin. Uncheck. Oke. Nah, tinggal kita copy aja dua-duanya. Copy, copy, terus kita mau copy yang uh, ya copy ini dulu ya. Kita copy dengan jarak 6 meter dengan jumlah 19.
Nah, udah semua nih copy. Jadi per masing-masing sambut apa gridnya ada sambut ada selection boxnya masing-masing. Oke. Terus kita mau nge-copy end plate base plate-nya. Kita klik ini create join ini join group. Kita klik end plate-nya. Kita klik kolom aja. Kolom ini yes, ini concrete. Oke, enter. Terus bagian sini juga kolom additional concrete. Oke, yes. Terus ke pedestalnya. Nah, udah. Nah, kalau misalnya begini kita klik yes aja supaya dia bisa. Terus tinggal di copy aja sama kayak sebelumnya. Kita klik selection box-nya, terus kita copy ke belakang dengan jumlah 19. Oke. Nah, ini udah nih. Nah, nah, buat ininya sama ya. Buat base plate yang bagian sini sama. Dan mungkin videonya segitu dulu ya buat sambungan. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba sambungan boarding ke sambungan boarding ini bisa. Kita pakai eh, yang ini single purlin plate itu ada di hmm, sebentar. Oh, ada di bagian purlin, sorry. Nah, ini single purlin plate. Yang ini kita klik beamnya, kita klik after, terus kita klik boardingnya. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah aja ya di sini. Buat boltsnya, terus jarak boltnya dan 35 sampai 35, terus intermediate 35 gitu. Sesuaiin aja sama kebutuhan. Oke, paling segitu dulu videonya. Terima kasih. Selamat pagi.